Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi yang sangat penting sekali sebagai bekal kita sebelum kita terjun ke lapangan, sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan literasi pada anak-anak kita, yaitu menentukan level kemampuan membaca anak. Ada 4 tujuan dasar kita mempelajari materi ini. Yang pertama, agar kita mampu mendapatkan pengertian serta mampu mengetahui manfaat dari penilaian kemampuan membaca siswa sebelum pendampingan literasi kita lakukan. Nah, jadi pengertian dan manfaat akan kita dapatkan dengan mempelajari materi ini. Adapun tujuan kedua, ya kita diharapkan bisa mengenal serta mampu menggunakan alat penilaian kemampuan membaca siswa atau anak sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Kita akan mempelajarinya nanti. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu materi ini akan membimbing kita untuk mampu menentukan atau mengidentifikasikan level kemampuan membaca anak, tentu berdasarkan hasil penilaian yang sudah kita lakukan. Adapun tujuan yang terakhir, yaitu kita mampu mengenal karakteristik siswa di setiap level dan menggunakan pengetahuan ini dalam menentukan kegiatan pembelajaran di tiap level. Apa sih karakteristik siswa di setiap level, itu akan kita bahas pada materi ini insya Allah. Ada sebuah istilah yang baru-baru ini sangat populer, yaitu pembelajaran berbasis kemampuan siswa. Nah, apakah yang dimaksud dengan istilah ini? Yaitu sebuah pendekatan pembelajaran di mana siswa akan mendapatkan bimbingan belajar sesuai dengan kebutuhan serta tingkat kemampuan mereka. Nah, pendekatan ini atau approach ini disinyalir ya sudah diuji coba di India dan disebut sudah terbukti berhasil atau mampu mengajarkan anak membaca hanya dalam waktu 50 hari. Ini sangat luar biasa. Nah, kenapa metode ini atau pendekatan ini penting? Ada 3 poin mendasar. Yang pertama, siswa akan belajar dengan jauh lebih baik ketika yang mereka pelajari disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka atau yang diajari sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Sehingga bukan seperti pendekatan klasik yang menerapkan satu kegiatan untuk semua. Nah, kemudian kenapa ini penting? Yang kedua, ternyata pendekatan ini telah terbukti ya berhasil di banyak negara, di mana negara-negara tersebut konteksnya mirip dengan Indonesia. Termasuk tadi bagaimana yang kami sebut, yaitu India dan beberapa negara di Afrika. Adapun yang ketiga, ya telah terindikasi, telah ditemukan bahwa approach ini atau pendekatan ini, pembelajaran berbasis kemampuan siswa ini, ternyata berhasil meningkatkan kemampuan membaca siswa pada kegiatan relawan literasi tahap 1. Nah, baik. Nah, bagaimanakah prosedur atau model pendekatan pembelajaran membaca berbasis kemampuan siswa ini? Nah, jadi seperti inilah pendekatannya. Yang pertama, kita melakukan penilaian terlebih dahulu, ya, yang berwarna ungu ini. Setelah proses penilaian, dari situ nanti kita akan mampu menentukan level kemampuan membaca siswa. Yang pada umumnya level ini akan terbagi menjadi 3 nanti. Level yang paling bawah yaitu level pemula dan huruf. Kemudian level yang kedua yaitu level kata dan paragraf. Adapun level yang tertinggi atau level ketiga adalah level cerita.
Nah, tentu level-level ini akan mendapatkan materi yang berbeda-beda ketika proses pendampingan kita lakukan. Level pemula dan huruf, maka mereka nanti akan mendapatkan paket kegiatan level 1. Demikian juga dengan level kata dan paragraf, mereka akan mendapatkan paket kegiatan level 2, sedangkan level cerita akan mendapatkan paket kegiatan level ketiga. Adapun terkait dengan penilaian atau asesmen, apa itu penilaian? Apa itu asesmen kemampuan membaca? Nah, jadi asesmen ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan data atau informasi tentang kemampuan membaca dan perkembangannya. Adapun manfaatnya, yaitu membantu kita dalam menentukan kemampuan membaca anak saat ini. Apa yang perlu dicapai dan bagaimana mencapainya. Nah, itu tadi assessment atau penilaian yang nanti setelah penilaian ini kita akan mengetahui kemampuan anak saat ini. Dia berada di level mana. Setelah mengetahui tingkat mana atau di level mana kemampuan membaca anak, maka dari situ kita akan menentukan target-target yang perlu dicapai. Seperti misalnya dengan level yang segini, maka ditargetkan anak ini akan perlu mencapai level ini. Dan bagaimana caranya, bagaimana strateginya, nah ini akan dirumuskan. Tentu semuanya setelah dilakukan penilaian atau assessment. Nah, teman-teman sekalian, inilah alat penilaian membaca. Nah, jadi tentunya alat ini bisa ditulis tangan juga ya. Kalau di sini kita contohkan, kita ketik. Bisa juga ditulis tangan dengan rapi pada selembar kertas misalnya. Bisa juga dijadikan menjadi 4 bagian, satu halaman memuat 1 bagian misalnya. Jadi silakan disesuaikan. Nah, jadi alat penilaian membaca ini ya sederhana. Nah, kita bagi menjadi 4 bagian ya. Jadi bagian pertama yaitu cerita. Sebagaimana yang bisa kita lihat di sini, hari ini hari libur, ya bercerita sampai selesai ceritanya. Ada juga bagian yang kedua yaitu paragraf. Paragraf ini terdiri dari satu paragraf singkat pendek yang hanya terdiri dari ya sekitar 3 atau 4 atau 5 baris saja. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bagian kata yang terdiri dari beberapa kata dan ada bagian huruf. Nah, jadi keempat bagian ini ya kita sebut dengan alat penilaian membaca. Adapun petunjuk dalam melakukan tes atau penilaian, ya di sini ada 3 petunjuk dasar. Yang pertama, siswa atau anak atau calon yang akan kita bimbing ini kita panggil satu persatu. Siswa kita panggil satu persatu. Jadi model tesnya seperti itu, ya satu persatu. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menghangatkan suasana terlebih dahulu sebelum melakukan tes. Ya, yaitu kita mengajak siswa untuk berbicara santai terlebih dahulu, bertanya jawab. Kita bertanya tentang apapun lah yang membuat suasana lebih hangat. Kemudian ini tipsnya, sangat penting sekali kita menghindari kata-kata yang membuat mereka grogi, semacam kita akan tes, kita akan ujian sekarang. Sehingga psikologi anak merasa tidak nyaman. Mereka cemas, mereka grogi, mereka nervous begitu ya. Ya, kata-kata yang bagus misalnya, ayo kita membaca bersama anak-anak, ayo kita membaca bersama, ayo mari kita coba tebak apa sih kata ini, ayo kita belajar bersama. Ya, kata-kata seperti itu sepertinya lebih bagus untuk digunakan. Inilah prosedur penilaian. Ini yang sangat penting sekali untuk sama-sama kita ketahui. Kalau tadi kita sudah di slide sebelumnya, kita sudah melihat alat penilaian membaca ya. Ini di slide yang ya, alat penilaian membaca ada 4 bagian seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi prosedur penggunaan alat penilaian membaca ini
Adapun prosedurnya yang pertama, semua siswa kita, semua anak-anak yang akan kita dampingi ini, kita tes dengan meminta mereka untuk membaca paragraf terlebih dahulu. Ya, dengan meminta mereka untuk membaca paragraf terlebih dahulu. Jadi kita meminta mereka baca paragraf yang ini, bagian yang ini. Bukan cerita, bukan bagian kata, atau bukan bagian huruf. Ya. Kemudian setelah siswa membaca paragraf, nah ini indikatornya, ini siswa salah membaca 3 kata atau lebih. Nah, jika siswa salah membaca 3 kata atau lebih, jika iya, maka ini acuannya ya. Jika iya, maka kita meminta anak-anak tersebut, anak-anak yang salah membaca 3 kata atau lebih ini untuk membaca kata. Ya. Apabila mereka tidak punya salah sama sekali, atau mungkin salah membaca kata tapi tidak lebih dari 3, maka mereka diminta untuk membaca cerita. Ya, sehingga kalau memang tidak memiliki kesalahan atau kesalahannya tidak lebih dari 3 kata, maka mereka langsung kita kategorikan di level yang ini, level cerita. Akan tetapi jika melakukan kesalahan lebih daripada 3 kata, maka kita meminta mereka untuk membaca kata. Ya, kita minta mereka untuk membaca kata. Nah, kemudian acuannya setelah mereka membaca kata, kita cek lagi. Apakah siswa tersebut salah membaca 4 kata atau lebih? Nah, jika mereka melakukan kesalahan membaca 4 kata atau lebih, jika iya, maka kita akan meminta mereka untuk membaca huruf. Ya. Jika melakukan kesalahan baca 4 kata atau lebih. Apabila tidak, apabila kesalahannya di bawah 4, maka selesai sudah, maka mereka dikategorikan berada di level kata. Akan tetapi jika 4 melakukan kesalahan dalam baca 4 kata atau lebih, kita minta mereka membaca huruf. Setelah mereka membaca huruf, inilah acuannya lagi. Apakah mereka salah membaca 3 huruf atau lebih? Jika iya, maka mereka dikategorikan di level pemula. Jika tidak, maka mereka dikategorikan di level huruf. Nah, jadi inilah prosedur penilaiannya. Sekali lagi, kita menggunakan alat penilaian membaca yang ini. Ya. Walaupun nanti prakteknya di lapangan, ada beberapa alat penilaian membaca yang sudah dibuat oleh tim panitia. Nah, jadi sekali lagi demikian prosedur penilaian ya. Semua siswa kita minta membaca paragraf terlebih dahulu semua. Nanti silakan diikuti prosedurnya yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya dari situ kita langsung bisa, insya Allah bisa mengidentifikasi level kemampuan membaca anak. Berdasarkan hasil penilaian membaca tadi, maka siswa kita atau anak-anak kita akan masuk ke dalam salah satu level di bawah ini. Ada yang masih level 1, akan masuk ke kriteria level 1 yaitu pemula dan huruf. Maka kita akan menggunakan paket kegiatan membaca untuk level pemula dan huruf yang sudah disediakan oleh rekan-rekan panitia ya. Ada juga yang masuk ke level 2, kita akan menggunakan paket kegiatan untuk level 2. Demikian juga untuk level cerita, kita akan menggunakan cerita dan bacaan autentik. Maka kita akan menggunakan paket kegiatan membaca untuk level cerita. Nah, jadi masing-masing level ini sudah disediakan paket kegiatan membacanya masing-masing oleh panitia. Baik, berikutnya inilah karakteristik level pemula dan huruf. Nah, jadi perlu teman-teman mengetahui karakteristik dari setiap level. Adapun karakteristik level pemula dan huruf sebagaimana ada beberapa poin di sini karakteristiknya.
Mereka mampu membedakan bunyi-bunyi dalam bahasa lisan. Contoh kata mama itu tersusun dari bunyi a, a. Jadi karakteristiknya mereka mampu membedakan bunyi-bunyi tersebut ya. Kemudian juga mampu menentukan suku kata yang dilisankan. Misalnya kata mama tadi, maka suku katanya terdiri dari ma, gitu kan? Ma. Jadi mereka sudah mampu membedakan suku kata tersebut. Kemudian menggunakan bunyi-bunyi tersebut untuk membaca atau mengucapkan kata-kata. Ma, gitu kan? Menggunakan bunyi-bunyi, ini fokusnya bunyi. Kemudian menggunakan bunyi-bunyi tersebut untuk membuat kata-kata baru secara lisan. Nah, ini sudah jelas seperti tadi. Kemudian menghubungkan lambang huruf dengan bunyi pelafalannya. Contoh, misalnya huruf F berbunyi F, begitu kan? Jadi bunyinya F, kemudian lambangnya huruf F. Jadi mampu menghubungkan antara bunyi dengan lambangnya. Kemudian karakteristik berikutnya, atau yang terakhir, anak-anak itu mampu merangkai huruf menjadi suku kata dan kata. Contoh, merangkai huruf ya menjadi suku kata dan kata. Huruf M, I, M, B, A, C, A. Nah, jadi mereka mampu merangkaikan itu semua atau suku kata membaca menjadi kata, gitu kan? Nah, jadi itu beberapa karakteristik level pemula dan huruf. Adapun karakteristik siswa level kata dan paragraf, ya ini cukup banyak karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik mereka pada level ini, mereka sedang mengalami transisi dari membaca huruf dan suku kata ke membaca kata. Jadi sedang dalam proses atau sedang dalam transisi. Yang kedua, sudah mampu menghubungkan, mengkoneksikan kata dengan objek yang disimbolkan. Artinya sudah bisa memahami makna kata. Objek yang disimbolkan maksudnya kalau kita melihat batu misalnya, maka disimbolkan dengan apa, maka mereka akan mampu mengenal, oh ini batu. Kemudian yang ketiga, sudah lebih mudah membaca kata yang sudah dikenal, yang sudah familiar ya. Kemudian juga perlu membaca huruf atau mengeja suku kata untuk membaca kata baru. Nah, kalau mereka ketemu dengan kata baru, mereka yang belum mereka kenal, jadi mereka akan membaca hurufnya dulu, kemudian atau mengeja mungkin suku katanya untuk nyambung atau untuk mengenal kata yang baru mereka temukan. M, A, C menjadi atau B, A, C, A, baca, dan seterusnya. Kemudian level yang berikutnya, yang keempat, mulai mampu membaca beberapa kata sederhana dalam kalimat pendek. Ya, kata-kata sederhana sudah mampu mereka baca yang terdapat dalam kalimat pendek. Kemudian ya kemampuan merangkai kata menjadi kalimat sederhana. Mulai mengenal tanda baca, mulai mengenal struktur kalimat dan membuat kalimat sederhana sendiri. Ya, ini sudah mulai meningkat ya. Pada dasarnya ini diurutkan dari tingkat kemampuannya. Selanjutnya mereka cukup lancar membaca kalimat walaupun agak pelan-pelan gitu kan. Kemudian menggunakan tanda baca umum seperti titik, koma, tanda seru dengan tepat saat membaca kalimat-kalimat dalam paragraf pendek sederhana. Kemudian karakteristik yang terakhir, mulai membaca dengan intonasi dan ekspresi yang sesuai. Adapun karakteristik siswa level cerita, di sini kami tayangkan 3 poin. Yang pertama, memahami makna kalimat yang dibaca dalam cerita atau bacaan lainnya yang lebih kompleks. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, penggunaan intonasi dan ekspresi dalam membaca atau menggunakan tanda baca dengan tepat. Yang terakhir, beralih dari pemahaman konsep sederhana
ke konsep kompleks. Nah, jadi ini sudah level yang paling tinggi dari level-level sebelumnya ini tadi. Ya baiklah rekan-rekan sekalian, kalau ada pertanyaan kami persilakan untuk diskusi, atau ada masukan atau ada hal-hal yang kurang atau belum begitu dipahami, maka kami persilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.